Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang saudara kita, Safar Otai Safar. Diajukan melalui kolom komentar di video live kajian mulazamah pada hari Sabtu atau Ahad lalu ya, Sabtu kayaknya. Pertanyaannya berbunyi, Ustadz, di luar tajuk, Nabi SAW sedang sholat. Nabi pernah membuka pintu untuk bagi orang masuk. Untuk bagi orang masuk, maksudnya untuk memberi orang masuk ya. Ini seperti bahasanya bahasa Malaysia di Indonesia kan ini. Bagaimana caranya? Ada juga yang mengatakan bahwa doa-doa bisa berubah menuju kiblat, ikuti jalan pesawat. Mungkin maksudnya pas sholat di dalam pesawat itu kan mengikuti arah pesawat. Bagaimana kamu berdoa untuk membuka pintu, maksudnya sholat mungkin. Dada akan berubah arah mungkin ya. Bagaimana? Jadi kata beliau, admin minta tolong ajukan soalan. Nah, ini bahasa mungkin ikhwah kita ini di Malaysia ini. Baik, kita jawab mengenai Nabi SAW pernah membuka pintu ketika beliau sedang sholat. Hadis tentang itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Tirmidzi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaq faji'tu famasha hatta fataha li thumma raja'a ila maqamih. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi SAW sedang sholat di dalam rumah dan pintu terkunci. Faji'tu, lalu aku datang dan meminta bukakan pintu. Aisyah datang, minta izin masuk. Famasya, lalu Rasulullah SAW berjalan menuju pintu atau bergerak menuju pintu. Hatta fatahali, sehingga beliau membukakan pintu untukku. Thumma raja'a ila maqamihi, kemudian kembali dia ke tempat sholatnya. Lalu beliau lanjutkan terus sholatnya. Nah, hadis ini wahai ikhwah semuanya, dijelaskan oleh para ulama kita, menunjukkan bolehnya seseorang itu melakukan gerakan di dalam sholat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Sebagian ulama lagi mengaitkan ini di dalam sholat sunat. Ini di dalam sholat tatawwu. Gerakan di dalam sholat itu, para ulama membaginya menjadi 5. Ada gerakan sholat yang wajib. Nah, ada gerakan sholat yang wajib. Gerakan ya, maksudnya bukan gerakan sholat. Gerakan di dalam sholat nih. Jadi gerakan di dalam sholat, seseorang bergerak di dalam sholat itu terbagi menjadi 5. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih ya. Yang pertama, gerakan di dalam sholat yang wajib. Nah, misalnya seseorang sedang sholat dan dia sudah meletakkan sutroh pembatas di depannya. Lalu ada orang melintas antara di tempat sujudnya atau melewati tempat sujudnya antara dia dan sutrohnya. Maka ketika itu dia diperintahkan wajib dia menghalangi, mencegah orang itu. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Idza wada'a ahadukum sutratahu atau as-sutrah. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan sutrah liyusalliya ilaiha, lalu dia salat ke arah sutrah itu, kemudian misalnya ada orang lewat, falyamna'hu, maka hendaklah dia melarangnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini makna hadisnya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mencegah seseorang
yang lewat di tempat sujud kita, melangkahi tempat sujud kita. Mungkin dengan ulurkan tangan dihalangi orang itu. Ini kalau kita sholat pakai sutrah, wajib kita lakukan hal tersebut. Kemudian ada pula gerakan di dalam sholat itu yang di luar gerakan sholat tentunya ya. Ada lagi gerakan di dalam sholat itu yang mustahab, sunnah atau sunat kata orang kita. Jadi dia tidak wajib, tapi dianjurkan. Ini gerakan seseorang, dicontohkan oleh para ulama, ini gerakan seseorang misalnya untuk merapatkan saf. Nah, atau dia melihat celah di depannya, atau di kiri kanannya, dia bergerak untuk menutup celah di saf itu. Nah ini mustahab. Kemudian yang ketiga ada yang mubah. Yang mubah ini gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat, tetapi dibutuhkan. Contohnya yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, membuka pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Beliau disebutkan sini berjalan, bergerak, tapi perlu diingat rumah Rasulullah itu kan kecil ya. Nah, dan pintu Rasulullah SAW itu di kanan kiblat. Jadi Rasulullah SAW bergerak ke arah pintu, dibukanya, kemudian kembali dia ke tempat sholatnya. Dan dijelaskan oleh para ulama itu arah kiblat dia tidak berubah. Jadi gerakan-gerakan seperti itu yang tidak merubah arah kiblat, maka tidak ada masalah. Apalagi itu dibutuhkan. Nah, para ulama juga mencontohkan Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Maka beliau ketika sujud turun dari mimbar, kemudian nanti setelah itu naik lagi, ketika berdiri naik lagi ke atas mimbar. Ini kan bergerak, tapi kan tidak merubah arah kiblat. Rasulullah SAW juga pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab radhiyallahu anhuma. Sholat sambil menggendong cucunya. Nanti ketika beliau ruku dan beliau letakkan lagi cucunya ke lantai, ke tanah. Lalu beliau ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ketika beliau berdiri untuk rakaat berikutnya, beliau gendong lagi. Ini kan gerakan, ada gerakan. Menggendong dan menurunkan. Tapi beliau tetap sholat. Nah, jadi ini gerakan-gerakan yang memang menghajatkan ya, dan tidak mengganggu sholat. Kemudian ada yang makruh. Yang makruh ini gerakan-gerakan di luar sholat yang dilakukan oleh seorang yang sholat sementara dia tidak membutuhkan. Ya gerakan sia-sia aja. Main-mainkan baju. Ya. Asik garuk sana garuk sini padahal tidak membutuhkan. Sibuk membetulkan serban, kopiah. Ya. Pokoknya gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya ya kebiasaan aja atau sia-sialah perbuatannya. Nah, ini makruh. Bahkan yang makruh ini kalau berlebihan sering, ini bisa membatalkan sholat, menjadi haram. Gerakan yang haram. Ini dia 5 gerakan, macam-macam gerakan yang dilakukan oleh orang di dalam sholat beserta hukumnya di luar gerakan sholat itu sendiri. Adapun mengenai sholat di dalam pesawat, maka ini lain lagi, karena di dalam pesawat itu kan arahnya kita tidak bisa, pertama duduk terbatas arah duduk, ya. Tidak semua pesawat menyediakan tempat sholat, maka kita bisa sholat di tempat duduk kita. Kalau pesawat itu sedang mengarah, misal orang pergi haji dan umroh berangkat ke arah sana, ke Jeddah atau ke Arab Saudi, itu kan arahnya ke arah kiblat, maka kita bisa sholat di hadapan kita kiblat. Tapi kalau kita misalnya pulang dari sana atau ke arah tempat lain, maka tidak mengapa kita sholat ke arah mana saja, karena di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di juz 2 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau kita sedang kita berada di tempat yang kita tidak tahu arah kiblat dan tidak tahu arah kiblat atau tidak bisa ke arah kiblat dengan sepenuhnya, maka kemanapun kita mengarah, fa aina ma tuwallu fathama wajhullah, maka di sana wajah Allah, maka insyaallah salatnya sah. Dan Rasulullah SAW pernah salat di atas hewan tunggangannya, lalu kudanya itu bergerak kemana-mana.
Abdullah bin Umar juga pernah melakukan hal tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau sholat fardu beliau turun dari hewan tunggangannya. Kalau pesawat kan kita tidak mungkin turun. Ini kondisi darurat. Jadi insya Allah tidak ada masalah kemanapun menghadap arah moncong pesawat itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oh ya, ada sedikit tambahan ya. Ini sekedar penjelasan dan penguat. Sebagian ulama ada yang menjelaskan di kitab-kitab fikih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bergerak membuka pintu untuk Aisyah itu ada yang mengatakan itu 2 langkah, ada yang mengatakan ya pokoknya mereka buat batasan-batasan lah, sekian langkah, ada yang 3 langkah. Nah ini tidak ada dijelaskan di dalam hadis itu sama sekali selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu hanya penjelasan para ulama-ulama kita yang menyebabkan sebagian mereka menjelaskan itu karena terikat dengan mazhab-mazhab tertentu. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan itu ya. Yang penting ada keperluan, ada kebutuhan untuk itu dan tidak berlebih-lebihan. Batasan untuk tidak berlebih-lebihan kembalikan kepada kebiasaan manusia. Misalnya dia di kamar, orang membuka pintu, dia sholat di kamar misalnya. Kemudian orang meminta bukakan pintu atau keluarganya meminta bukakan pintu di pintu depan. Dia harus bergerak melewati kamar itu, kemudian berjalan lagi menuju ruangan tengah, baru ke ruangan depan, ke ruangan tamu. Kalau ini sudah membatalkan sholat ya. Nah, itu sudah membatalkan sholat karena itu gerakan yang berlebihan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia berjalan aja, tidak jauh dari tempat dia pintu itu, dia berjalan, kemudian dia buka dan kembali lagi. Itu pun tentu sudah beberapa langkah ya, pergi ke pintu, lalu kembali lagi ke tempat sholatnya dan beliau terus sholat. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu